wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hashim. Di video kali ini saya ingin berbagi atau mereview tentang buku Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak karya saya sendiri. Ini dia bukunya. Di buku ini ada 3 bagian utama ya yang saya sajikan dalam buku ini. Tapi saya ingin sedikit bercerita tentang awal mula lahirnya buku ini. Sebenarnya buku ini diawali dari diskusi saya bersama dengan guru saya, dosen saya di UPI. Ketika itu mata kuliah teori sosial budaya, pendidikan sosial budaya. Nah, ketika itu ada topik yang sangat menarik bagi saya, yaitu tentang beliau mengatakan bahwa saat ini buku-buku pendidikan di Indonesia utamanya lebih berorientasi pada bagaimana atau berkiblat pada negara-negara barat yang tentu belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam kondisi masyarakat Indonesia, sehingga ini belum tentu teori-teori barat itu bisa sesuai atau bisa diterapkan di Indonesia. Buktinya saja misalkan saya ambil contoh di kelas ya, di salah satu sekolah ada kelas yang menerapkan pembagian kelas berdasarkan nilai atau raport. Di sekolah tersebut, di salah satu kelas memang berhasil, tapi di kelas lain itu justru tidak berhasil. Nah, ini kemudian menjadi bahaya jika teori-teori barat kemudian diimplementasikan secara bukan selektif, tidak secara selektif, sehingga ini akan berakibat pada gagalnya sistem pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, dari perjalanan itu kemudian saya berpikir tentang menulis pengalaman-pengalaman saya ketika mengajar di SMP, terutama pernah juga saya mengajar di jenjang SMA, dan pengalaman itu akhirnya saya tulis dalam bentuk buku. Yang dalam buku ini ada 3 bagian utama sebenarnya. Pertama tentang teori-teori pendidikan tersendiri ya, konsepnya. Bahkan di bagian tersebut saya juga menulis cara-cara atau trik untuk bagaimana agar guru-guru bisa menulis di media massa atau di media cetak, khususnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ada koran Pikiran Rakyat ya, rubrik guru. Jadi guru-guru bisa menuangkan gagasan atau ide-idenya melalui Pikiran Rakyat, harian Pikiran Rakyat, dan itu cukup baik untuk menuangkan ide dan mengembangkan menulis, karya tulis. Di luar itu juga saya menuliskan bagaimana kiat-kiat agar bisa menulis dengan baik, termasuk juga cara menulis dan mengirimkannya ke media massa. Karena saya juga beberapa kali pernah mengirimkan tulisan di media massa, termasuk juga di rubrik guru. Dan waktu itu saya bocoran saja pernah mendapatkan uang ya, karena kalau misalkan kita tahu karya kita diterbitkan, maka kita bisa mengambil fee atau honor ke penerbit yang bersangkutan atau ke redaksi yang bersangkutan. Nah, kemudian di dalam buku ini juga bagian keduanya saya berbicara tentang, atau saya membahas tentang pengalaman-pengalaman guru yang saya alami sendiri selama kurang lebih 3-4 tahun saya mengajar di sekolah. Nah, di dalam pengalaman itu saya tuliskan dengan gaya narasi ya, dengan gaya narasi ala novel, sehingga bagi kalian yang masih muda ingin menjadi guru atau sudah menjadi guru tapi ingin mendalami pedagogi, cukup kalian membaca buku ini. Karena di dalam buku ini tidak monoton, tidak hanya berkaitan dengan teori-teori saja, tapi implementasinya dibuat secara sederhana berdasarkan pengalaman saya yang dibuat seperti naskah novel. Nah, di bagian ketiga ini juga ada tentang modul-modul inovatif yang sudah saya kembangkan, baik hasil dari pemikiran saya ketika studi magister di UPI maupun dari pengalaman saya ketika mengajar, dan itu cukup berhasil. Salah satunya juga ada yang menarik, yaitu tentang pengembangan gerakan moral
polisi anti bullying, dan saya pikir itu bisa menjadi salah satu solusi dari banyaknya kasus bullying di Indonesia. Oke, 3 bagian dalam buku ini yang saya sebutkan tadi sebenarnya ada 7 bab ya. Yang 3 bagian tadi sebenarnya tidak didaftarkan, maksudnya tidak disatukan dalam sebuah masing-masing bagian, tapi itu hanya konsepnya saja. Tapi sebenarnya di sini ada 7 bab. Bab pertama mau saya bacakan tentang guru profesionalitas dan budaya akademik. Nah, jadi di bab pertama ini saya menuangkan ide tentang bagaimana kemudian cara guru agar bisa meningkatkan kualitas pengajaran dan pelayanannya kepada siswa, juga tentang bagaimana cara guru untuk meningkatkan kualitas dirinya atau mengupgrade keilmuan pendidikannya gitu ya. Baik itu melalui seminar, entah seminar nasional ataupun seminar internasional, bisa juga melalui menulis, karena sekarang kan kita ketahui bahwa untuk menaikkan level, seorang guru harus membuat karya tulis. Kemudian juga di sini ada tentang kode etik guru, juga ada dalam buku ini. Kemudian ikrar guru Indonesia, tata tertib guru Indonesia. Nah, ini penting karena sebagai guru kita harus tahu dasar-dasarnya, basic-basicnya sebagai guru itu harus seperti apa yang harus kita lakukan, dan rule-nya seperti apa, sehingga kemudian ketika kita mengajar, kita memahami peran kita, juga tidak mungkin terbawa emosi ya ketika mengajar. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita hindari ketika kita sudah memiliki panduan, dan panduan itu ada di buku ini. Oke. Kemudian ada juga hak dan kewajiban guru, ada peran guru, terutama di era sekarang ini yang luar biasa ya, perkembangannya luar biasa. Kemudian siswa juga mengalami fase di mana anak-anak sekarang sudah mulai berbeda dari cara belajar, dari cara pendekatan terhadap lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa sama siswa, metode belajar dan lain sebagainya. Kemudian guru dan pedagogi, guru dan budaya menulis, dan terakhir menjadi guru yang baik. Bagaimana kemudian kita menjadi guru yang baik, itu juga saya bahas dalam buku ini. Kemudian di bab 2 ini tentang memaknai Tutwuri Handayani. Sebenarnya Tutwuri Handayani ini kan merupakan sumber atau landasan filosofis pendidikan kita, di belakang memberikan dorongan, sehingga bagaimana kemudian seorang guru bisa memberikan dorongan pada siswanya agar siswa itu bisa menemukan keahliannya, bisa menemukan bakat atau minatnya. Dan itu sebetulnya yang harus dimiliki oleh guru, bisa mengembangkan apa yang dimiliki oleh siswanya, tidak terfokus pada nilai-nilai akademik saja misalkan, karena setiap siswa pasti memiliki perbedaan. Nah, itu yang saya bahas di dalam bab 2. Beberapa subbabnya antara lain pintar saja tidak cukup, kemudian pintar dan baik, sekolah utama, dan selanjutnya ada bab 3. Di bab 3 ini saya membahas tentang membangun pendidikan yang berarti. Nah, bagaimana sih kemudian sekolah atau guru bisa mendidik, bisa memberikan suatu pelayanan, bisa memberikan suatu pendidikan yang bagi siswa itu berarti gitu. Berarti di sini maksudnya bahwa siswa bisa benar-benar memiliki ruang untuk menunjukkan kreativitasnya, untuk menunjukkan kemampuannya untuk berprestasi dalam berbagai bidang apapun. Oke, di dalam subbab ini ada mengaktualisasikan HOTS. Nah, termasuk di dalamnya ada contoh soal high order thinking yang nanti Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian bisa pelajari dalam buku ini. Termasuk juga kriteria dan indikator-indikator bagaimana kemudian soal itu bisa dikatakan low, medium, atau high. Kemudian budaya literasi di sekolah, pembelajaran di luar kelas juga saya bahas, termasuk contohnya. Kemudian memberdayakan media pembelajaran. Media pembelajaran kan tidak harus mahal sebenarnya, tapi bisa memanfaatkan segala sesuatu yang kita anggap mungkin bagi sebagian orang bagi sebagian orang itu bukan merupakan media pembelajaran.
Kemudian, nah ini contohnya di subbab terakhir, menggunakan koran sebagai sumber dan media pembelajaran. Artinya kita dengan memanfaatkan koran bisa menggunakannya sebagai media dan sumber belajar siswa. Contoh untuk pelajaran saya misalkan PPKN, siswa bisa di koran itu siswa diminta untuk mencari contoh bagaimana pelaksanaan demokrasi, berita yang memuat tentang demokrasi. Begitupun di soal bahasa Indonesia misalkan, siswa kan bisa disuruh mencari kata baku misalkan. Nah itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan di media koran atau di IPS. Di IPS juga bisa misalkan kita berhubungan dengan alam ya, misalkan bencana alam, siswa mencari. Nah itu bagian dari keunggulan koran sebagai media pembelajaran. Di luar itu juga ada media pembelajaran lain yang saya bahas juga di dalam buku ini. Keempat, ini tidak kalah penting, bab 4, pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter itu harus dilakukan? Itu juga saya dibahas, artinya latar belakangnya. Kemudian bagaimana pendidikan karakter dilakukan. Di dalam buku ini saya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pendidikan karakter di sekolah itu dijalankan. Kemudian pendidikan karakter melalui keteladanan. Ini juga sangat penting karena dalam pendidikan kita mengenal teori belajar sosial ya, Albert Bandura. Dan dalam teori belajar sosial dikatakan bahwa seorang anak itu akan cenderung mengikuti atau memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Kalau misalkan guru bisa mencontohkan hal-hal baik, insya Allah siswanya juga bisa melakukan hal baik. Contoh misalkan di dalam buku ini saya bahas tentang ada guru yang mengatakan coba jangan terlambat. Tapi pada kenyataannya gurunya sendiri datang terlambat. Nah itu bukan termasuk keteladanan. Jadi ini pentingnya keteladanan. Kemudian revolusi karakter bangsa melalui pendidikan, itu juga subbab pendidikan karakter. Ke bab 5 ada masalah pendidikan dan solusinya. Ini tentang masalah-masalah pendidikan yang kerap kali dihadapi oleh guru. Di dalam bab ini ada subbab menimba ilmu justru mengisi ilmu. Nah itu pendekatan filosofis yang saya gunakan, menarik nanti kalau misalkan Bapak Ibu baca dalam buku ini. Kemudian pemuja nilai, bagaimana kondisi sekarang seolah-olah siswa pada berlomba untuk mendapatkan nilai tertinggi, baik untuk tujuan masuk ke sekolah favorit, masuk ke perguruan tinggi favorit, maupun untuk sebagai faktor gengsi gitu ya. Nah ini yang kesalahan sebenarnya, sehingga menjamurnya bimbel-bimbel itu juga diakibatkan oleh ini, karena mereka menganggap bahwa nilai angka itu dianggap sesuatu yang paling bernilai dalam tanda kutip. Oke. Kemudian subbab selanjutnya ada tawuran pelajar, kemudian ada pendidikan gaya bank, kemudian ada pemberian cap atau labeling negatif pada peserta didik. Nah itu ada beberapa masalah dan solusinya tentu juga saya sebutkan di dalam buku ini. Kemudian bab 6. Nah bab 6 ini tentang aplikasi mendidiknya yang saya sebut bagian kedua atau inti kedua dari buku ini, yang saya sajikan dalam bentuk naratif seperti novel. Nah di subbab ini semua tak sama ya, ada beberapa judulnya saya buat seperti novel juga, dan ceritanya insya Allah mudah dipahami, ada hikmah yang bisa kalian petik, yang bisa Bapak Ibu petik dan kawan-kawan petik dari berbagai kisah yang saya tulis dalam buku ini. Termasuk juga bagi saya yang penting itu bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus, karena itu saya tulis dari awal ya bagaimana. Kemudian dekat dengan siswa itu adalah modal pembelajaran bagi seorang guru. Kemudian ada seni mengajar, ini cukup banyak, ada 9 subbab. Kemudian terakhir, nah ini yang saya sebut dengan modul atau modul pembelajaran inovatif ya, terdiri dari 6 subbab. Yang pertama adalah model pembelajaran kepala berkata. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah menonton salah satu kuis di televisi, ini adalah contoh media
yang saya adaptasi ya. Oke, kemudian ada media puzzle berikut dengan contohnya. Kemudian media pembelajaran ranking 1, ini juga sama, saya adaptasi dari televisi. Kemudian media pembelajaran WordSquare. Kemudian pendekatan inquiry, model quantum learning, lebih kepada bagaimana siswa mendapatkan masalah-masalah sosial. Tentu di ilmu sosial, khususnya di PKN, saya menerapkan bagaimana masyarakat sebagai laboratorium sosial, sehingga siswa bisa belajar langsung dengan masyarakat dan memanfaatkan media ini. Oke, terakhir ada gerakan moral polisi anti bullying yang melibatkan seluruh warga sekolah. Oke, dan terakhir di sini juga ada lampiran yang berisi tentang tulisan saya, posisi saya sebagai akademisi yang menyoroti tentang keadaan Indonesia belakangan ini ya. Itu juga sebagai ya katakanlah bonus. Oke, jadi di buku ini sangat menarik. Apabila Bapak Ibu merasa tertarik dengan buku ini, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di bawah ya. Nah, itu sekian penjelasan review buku dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan wawasan yang lebih dan mendapatkan buku ini kalau di Bandung Bapak Ibu bisa di Bandung dan Pulau Jawa bisa mendapatkan buku ini di Gramedia, dan di Bandung bisa mendapatkan di beberapa gerai atau toko buku terdekat. Online shop juga tersedia di Tokopedia, di Shopee, dan beberapa online shop lainnya. Nanti akan saya tunjukkan di bawah ya. Oke, sekian review buku dari saya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.